Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan saya, Ibu Siti Aisyah. Selamat pagi Bu Aisyah. Selamat pagi Bu Kusni. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini saya dengan Bu Aisyah akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Jadi pada saat nanti setelah percakapan observasi ini Bu, saya nantinya akan mengamati, setelah itu mengamati proses pembelajaran yaitu kelas. Kemudian setelah itu kita akan kembali melaksanakan pasca observasi. Nah, tujuan kita melakukan pra-observasi kali ini adalah untuk mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, kemudian untuk mempersiapkan supaya pada saat nanti di kelas Ibu lebih percaya diri dan lebih siap untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan tujuan yang akan dilaksanakan di kelas. Untuk pelaksanaan nanti di pelaksanaan pembelajaran nanti, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Terima kasih Bu Kusni. Ini tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 yakni melalui pendekatan dengan modul pembelajaran PBL peserta didik mampu menguraikan pengertian tenaga kerja, angkat bekerja, dan juga kesempatan kerja. Dan melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis masalah ketenaga kerjaan dan upaya meningkatkan tenaga kerja. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat proses pembelajaran. Nah, baik. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai nantinya? Area pengembangan yang akan atau yang saya ingin capai adalah dari pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri, yakni siswa mampu untuk memahami pengertian dari tenaga kerja, angkat bekerja maupun kesempatan kerja. Dan untuk keterampilannya pada diskusi kelompok, yang mana siswa menganalisis masalah tenaga kerja serta upaya untuk meningkatkan kualitas dari tenaga kerja. Baik, ya seperti itu biar rancangan pembelajarannya, pengembangan yang akan dari segi pengetahuan dan keterampilan. Nah, baik, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ini Ibu terapkan pada pembelajaran nantinya, baik dari segi strategi, pendekatan, maupun dengan yang akan di sini saya menggunakan pendekatan cepat dengan model PBL melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Di dalam pembelajaran nantinya, kira-kira media pembelajaran yang Ibu terapkan seperti apa? Karena siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sudah saya siapkan video pembelajaran, kemudian presentasi berupa PowerPoint yang nantinya akan ditayangkan di dalam kelas. Lalu ada juga edukasi untuk siswa supaya tidak bosan sekaligus menambah minat siswa, yakni dari aplikasi Wordle. Oh ya, menarik sekali Bu, karena ada game edukasinya yang tentunya nanti ini lebih mewarnai pembelajaran di kelas. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan ini? Kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan di hari Kamis tanggal 29 Februari 2020. Pada hari Kamis tersebut, saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Saya akan mencatat hal-hal yang dilaksanakan sesuai dengan tadi tujuan pelajaran yang mau dicapai, kemudian aspek pengembangan yang mau dikembangkan, dan strateginya yang akan dilaksanakan. Tentu ya
Nah, jadi sebelum kita mengakhiri apa yang pembicaraan kita pada saat pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah tentunya kesiapan saya dalam menghadapi observasi, kemudian pemantapan sebelum observasi dilaksanakan, dan pastinya saya harus lebih maksimal dalam persiapan dan sebagainya. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang dan percakapan observasi kali ini. Sampai ketemu di titik observasi ya Bu. Nah, sebelum setelah nanti kita melaksanakan observasi, nanti kita ketemu lagi Bu di pasca observasi ya Bu. Iya Bu. Baik, mungkin itu untuk percakapan kita hari ini Bu. Terima kasih waktunya, dan karena Ibu bersedia mau berbincang dengan saya untuk membicarakan tentang persiapan pada 2019. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah semuanya. Apakah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, yang mana akan dipimpin oleh teman kalian, yakni Fikran. Silahkan Fikran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin memeriksa kehadiran dan kerapian siswa. Ibu periksa dulu kehadiran siswa ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa ya? Idi. Ya, kalian diskusi Idi. Kenapa nih kalian diskusi Idi? Sakit. Sakit. Satu sepertinya tidak ada. Indra ya? Iya. Indra kenapa? Sakit. Sakit juga. Ya, kita doakan teman-teman yang sakit ini mudah-mudahan segera sehat dan bisa kembali sekolah. Amin. Baiklah semuanya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Seluruh siswa dipersilahkan untuk berdiri. Ibu ingin satu orang untuk memimpin kita, ya. Silakan ke depan, pimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional, yakni 17 Agustus 1945. Rasa Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka untuk bangsa, hari Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka. Selama air masih di kandung badan. Baiklah semuanya, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Coba angkat tangan. Saya. Baiklah, coba ya Ibu bertanya. Materi kita sebelumnya tentang apa ya? Pertemuan kita sebelumnya adalah mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Wah, bagus sekali, beri tepuk tangan. Semuanya, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini adalah untuk kita lebih konsentrasi dan semangat dalam belajar. Yuk sama-sama kita menyanyi ya, profil pelajar Pancasila. Masih ingat gerakannya? Masih.
analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video pembelajaran yang akan ditayangkan, maka diharap siswa dapat menguraikan pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, maupun kesempatan kerja. Lalu melalui diskusi kelompok, maka siswa menganalisis tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, ya. Yang mana yang pertama ada orientasi kepada siswa, ada masalahnya, kemudian yang kedua mengorganisasikan siswa belajar, di sini nanti dibentuk kelompok. Yang ketiga membimbing penyelidikan secara individu maupun secara berkelompok. Lalu yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana nanti siswa mengerjakan LKPD. Nah, ini ya penilaian kita ada sikap. Jadi sikap kita seperti berdoa, tadi itu semua dinilai. Kemudian perhatian dan lain sebagainya, termasuk juga tanggung jawab. Kemudian ada diskusi kelompok. Namanya, inilah dia pretestnya. Sudah siap? Keluarkan handphonenya, kita masuk ke pretest. Link yang Ibu bagikan di grup. Kita pretest menggunakan Squishes, ya. Pretest ini tidak dinilai, tetapi tujuannya hanyalah mengukur kemampuan siswa sebelum diberikan materi pembelajaran. Sejauh mana sih pemahaman kalian tentang ketenaga kerjaan, sementara materi belum Ibu ajarkan atau belum diberikan. Video ini adalah penjelasan tentang materi kita hari ini. Nanti akan ada setelah selesai ada penjelasan lagi dari Ibu sedikit jika ada yang belum dipahami dari materi yang telah disampaikan dalam video ini, ya. Halo semuanya, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3, materinya tentang ketenaga kerjaan. Nah, dalam ketenaga kerjaan ini ada istilah-istilah yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini adalah orang yang... Baiklah semuanya, setelah tadi video pembelajaran kita tentang ketenaga kerjaan, kemudian Ibu ingin menyampaikan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Disebutkan ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja tersebut. Ini adalah contoh dari tenaga kerja. Ya, di sini ya adalah tenaga kerja ahli, yang mana tenaga kerja ahli itu yang sudah menempuh pendidikan. Akan membagi kelompok ini menjadi 3 kelompok, yang mana kelompoknya secara heterogen. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti, ya, di mana kita masuk berkelompok. Siap? Kelompok yang tengah 2 jadi 1 kelompok, dan terakhir kelompok 1 dan 2 silakan ini jadi 1 kelompok. Baiklah semuanya, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian harus menulis dulu nama-nama anggota kelompoknya di LKPD ini dan menjawab pada pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan perintahnya, ya. Kelompok 1, dan ini untuk kelompok 2, dan yang ini untuk kelompok 3. Silahkan didiskusikan. Kami boleh ditanyakan, ya. Tenaga kerjaan spesifik pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Samarinda. Oh iya. Hasil analisis artikel 1 dibaca rapi, kesimpulan hasil presentasi dibaca pikiran. Siap, tim? Siap. Baiklah, kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Oh, lagi diskusi, ya? Iya. Silakan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, ya. Iya. Bagaimana dari kelompok 3? Siap.
Baiklah, kelompok 2 selamat mengerjakan. Ya. Bentar lagi kita presentasi di depan ya. Ya. Ya, ini adalah personil dari kelompok 1. Silakan untuk memperkenalkan diri dari sana. Jadi hasil analisis kelompok kami adalah tingkat kesempatan kerja tahun 2017 adalah 93,39%. Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2019 adalah 95,46%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 adalah 5,77%. Jumlah penduduk yang sekolah tahun 2019 adalah 36,38%. Hasil kesimpulan yang kami dapat adalah pengangguran di tahun 2017 sangat tinggi, sedangkan kesempatan kerja di tahun 2017 sangat rendah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ardelia Jasmani. Perkenalkan, nama saya Ferang. Silakan hasil diskusinya. Kelompok 2, saya Ferry Hasani. Saya Samsadila. Saya Francisca Sophia Prianti. Saya Christina Nova-Elis. Membacakan hasil diskusi di kelompoknya. Untuk hasil diskusi kelompok kami, itu yang pertama, kenapa tingkat sekian presentasi dari kami, ada pertanyaan? Iya. Beri pertanyaan ke kelompok 2. Nanti tentang ketenaga kerjaan ya, yang mana siswa ibu aja untuk memahami atau menggali informasi dari infografis yang disajikan. Ibu ingin menyikapi tentang tadi ada permasalahan ketenaga kerjaan pada saat COVID-19. Jadi kita tidak bisa pungkiri pada saat COVID-19 kemarin banyak sekali ya kegiatan-kegiatan kita yang terhenti begitu atau berjalan tetapi tidak seperti biasanya, termasuk juga pada sistem perekonomian. Kita juga. Lalu ada lagi pertanyaan yang lain? Ada Bu. Oke, silahkan. Pada pekerja usia 15 tahun, bukankah itu masuk dalam kasus mengerjakan anak-anak atau eksploitasi anak? Iya, umur 15 tahun itu tidak boleh ya kalau misalkan bekerja misalkan masuk bekerja di perusahaan karena full time ya. Ya. Iya, ini tidak boleh. Tapi kalau misalkan sama tadi itu jadi 15 tahun membantu orang tua saja begitu ya. Ya, berarti boleh-boleh saja. Misalkan membantu ibu atau bapak di sawah, dan itu pun tidak full, hanya pada hari Minggu saja. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah. Coba tunjukkan ke itu. Mana? Sudah. Oke, dan sudah. Oh, bagusnya. Siapa yang sudah selesai? Oh ya. Coba tunjukkan ke atas layarnya. Baiklah semuanya. Proses kita sudah selesai dan kita siap mulai. Semuanya, kita sudah di akhir kegiatan kita. Tadi sudah mengisi proses ya. Saya ucapkan kalian luar biasa karena nilainya bagus semua. Tepuk tangan. Selanjutnya ya, kita evaluasi pembelajaran kita hari ini. Saya minta ada siswa yang mampu mengingat kembali. Kita tadi belajar tentang apa ya? Tentang ketenaga kerjaan. Tentang ketenaga kerjaan, benar. Angkatan kerja, benar Nova. Terus yang lagi nih, misalnya nih. Kesempatan kerja. Ya, tepuk tangan. Ini ada lembar refleksi pembelajaran yang hari ini kita lakukan. Ya, Ibu
dibagikan, dibuka dan diisi ya. Yang sudah siapa? Saya Bu Salsa. Silakan Salsa, bisa dibacakan. Saya baru belajar mengenai tenaga kerjaan. Ya. Saat mempelajari materi ini adalah saya bisa memahami tenaga kerjaan, kegiatan yang paling disukai, pokok, kegiatan yang paling sulit, presentasi karena masih tidak percaya diri. Ya. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, mencoba lebih peduli pada orang sekitar. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Salsa. Berdoa sebelum pulang. Sekarang silakan Wendy untuk menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Wendy. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmiati, PGP Angkatan 9, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Siti Aisyah, Guru Ekonomi SMA Negeri 3 Kota Bangun. Dan pada kesempatan hari ini juga, saya ditemani oleh Bapak Ahmad Gatoro, selaku pengajar praktik di CDK Angkatan 9. Kalau Bu Aisyah, alhamdulillah baik Bu Aisyah. Bagaimana kabar hari ini Pak? Sehat-sehat. Alhamdulillah hari ini sehat. Jadi pada percakapan pasca observasi hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Aisyah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Aisyah setelah melaksanakan proses pembelajaran pada proses observasi kemarin? Perasaan saya tentunya senang di sini setelah melakukan pembelajaran, sekaligus ini deg-degan karena sedang observasi untuk ini. Oh iya, seperti itu ya. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, apa yang Ibu Aisyah lihat dari perkembangan anak-anak? Yang saya lihat dari pembelajaran yang telah dilakukan, keaktifan siswa dengan belajar yang lebih aktif atau lebih meningkat daripada sebelumnya. Kemudian mungkin bisa menceritakan kembali langkah-langkah atau pembelajaran sebelum apa yang Ibu Aisyah lakukan untuk tersebut. Saya akan menceritakan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas sendiri, saat observasi tentunya sama seperti pembelajaran sebelumnya, diawali dengan pembukaan fungsi siswa, kemudian menyanyikan lagu nasional, kemudian berdoa, lanjutkan dengan kegiatan kegiatan intinya menggunakan pendekatan EPA dengan modul pembelajaran Comprehensive Learning. Kemudian di sini untuk aku sendiri saya menggunakan agar siswa lebih aktif, dimasukkan seluruh jenis game jadi pembelajaran interaktif. Kemudian saya juga membagikan video pembelajaran kepada siswa. Lalu untuk evaluasinya saya gunakan aplikasi berbasis Android. Pada saat kegiatan intinya di PBL-nya itu yang pertama adalah siswa. Oh iya baik, jadi Ibu menggunakan pendekatan problem listening ya. Nah mungkin bisa menceritakan kembali dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apa yang ingin dikembangkan di situ dari aspek IPA dan keterampilan dari peserta itu. Ini melalui pendekatan serta modul PBL, peserta didik menguraikan kebutuhan dari tenaga kerja, tempat kerja, dan kesempatan kerja. Lalu
melalui kegiatan diskusi kelompok, maka peserta didik dapat menganalisis masalah ketenaga kerjaan dan upaya dalam meningkatkan tenaga kerja. Jadi di pekerjaannya melalui diskusi, diskusi. Nah, kemudian dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas, kira-kira dari itu rencana apa akan kita ceritakan untuk mendapatkan kembali kompetensi dari sosialitas. Tindak lanjutnya tentunya saya ingin lebih baik daripada sebelumnya, karena sebelumnya siswa memang lebih aktif, namun ada beberapa siswa yang masih pasif di dalam pembelajaran itu. Tidak lepas karena saya juga dulu optimal dalam pengelolaan kelas, yang mana seperti pembelajaran harusnya melihat dari gaya belajar siswa yang beragam. Saya secara heterogen kemarin membuat kelompoknya ini semuanya digabung. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mendiskusikan siswa yang auditori, terus kemudian untuk siswa yang visualisasi, seperti itu akan saya kelompokkan. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kedua akan lebih bernilai untuk menentukan lagi ya. Nah, untuk ini untuk selanjutnya, kira-kira untuk perbaikan pembelajaran nanti kapan gitu? Rencananya akan memulai perbaikannya. Rencana perbaikan akan saya laksanakan secepatnya Bu di pembelajaran berikutnya, ini di hari Kamis. Oh ya, berarti bisa lagi seterusnya. Baik, Bu Aisyah, mungkin demikian percakapan pasca observasi kelas untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama bisa dalam proses kita dari observasi, kemudian kelas observasi dan pasca observasi hari ini. Semoga pada pelaksanaan nanti perbaikan pembelajaran berikutnya bisa berjalan lebih baik. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Terima kasih banyak Pak. Baik, demikian percakapan pasca observasi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.